Air datang bukan cuma bawa lumpur, tapi juga emosi. Sungai meluap, jalan berubah jadi kolam, rumah warga setengah tenggelam. Orang-orang sibuk nyelamatin barang seadanya. Motor ditinggal, kasur ngambang. Di tengah kekacauan itu, satu hal yang paling terasa bukan cuma dingin air banjir, tapi panas di dada. Ini bukan banjir biasa yang datang terus pergi. Banyak warga bilang air kali ini kayak nggak punya rem. Datangnya cepat, tingginya nggak masuk akal. Baru hujan sebentar, air sudah naik sampai dada. Anak-anak dievakuasi, orang tua kebingungan, ternak hanyut entah kemana. Warga mulai saling tanya, kok sekarang banjir gampang banget datang? Kok beda dari dulu? Sungai yang dulu jinak sekarang kayak monster lapar. Gunung yang dulu hijau sekarang botak di sana-sini. Pertanyaan itu muter di kepala, dan jawabannya pelan-pelan mulai kebayang. Nama perusahaan mulai disebut pelan-pelan, lalu makin keras. Perkebunan besar, tambang, pembukaan lahan yang katanya legal, tapi dampaknya brutal. Orang kampung mungkin nggak paham izin A, B, atau C, tapi mereka paham satu hal. Alam diacak-acak, airnya numpuk ke bawah. Media sosial langsung panas, video banjir viral, tangisan warga disebar, drone nunjukin hutan gundul yang bikin orang cuma bisa geleng-geleng. Komentar netizen gak kalah pedas, ada yang marah, ada yang nyumpahin, ada juga yang nyeletuk sinis soal izin yang gampang keluar tapi susah dicabut. LSM lingkungan ikut turun suara. Mereka bongkar data, peta lama dibandingin sama kondisi sekarang, yang dulunya hijau sekarang coklat, yang dulunya resapan sekarang jadi jalur alat berat. Semua ditunjukin terang-terangan, bikin publik makin gak bisa pura-pura buta. Di lapangan, warga mulai capek dengar kata bencana alam. Buat mereka ini bukan semata alam yang ngamuk. Ini alam yang dipaksa nerima ulah manusia bertahun-tahun. Hujan cuma pemicu, kerusakanlah biang keladinya. Setiap hujan turun, rasa was-was ikut turun. Malam-malam jadi nggak tenang. Tidur setengah sadar, kuping awas dengar suara air, tas darurat sudah siap di pojok rumah. Trauma mulai jadi kebiasaan baru. Tekanan ke pemerintah makin kencang. Warga nuntut kejelasan, bukan janji. Mereka nggak minta yang muluk-muluk, cuma pengen hidup normal tanpa takut air datang kapan aja. Dan di titik ini, sorotan mata publik mulai mengarah ke satu tempat, istana. Suasana makin panas, kayak api ketemu bensin. Semua nunggu langkah berikutnya. Apakah negara bakal benar-benar turun tangan, atau cuma kasih pernyataan yang adem di telinga, tapi dingin di lapangan? Banjir sudah datang, sekarang giliran kemarahan yang meluap. Tekanan publik yang makin menggila akhirnya sampai juga ke pusat kekuasaan. Suara warga, teriakan aktivis, sampai keributan di media sosial numpuk jadi satu. Negara nggak bisa lagi pura-pura sibuk. Di titik ini, semua mata mulai nengok ke Presiden Prabowo. Orang-orang nunggu, ini mau didiemin atau ada gebrakan beneran? Lalu, datanglah pengumuman yang bikin suasana mendadak berubah. Prabowo menyatakan pemerintah mencabut izin 28 perusahaan yang dianggap punya andil dalam rusaknya lingkungan dan memperparah banjir di Sumatera. Seketika itu juga, jagat maya meledak. Ada yang sorak, ada yang kaget, ada juga yang langsung curiga. Buat sebagian orang, ini kayak angin segar setelah lama sesak. Akhirnya ada keputusan yang kedengerannya tegas, nggak pakai kalimat muter-muter, nggak kelamaan basa-basi. Angkanya jelas, sektornya jelas, wilayahnya jelas. Rasanya kayak ada tombol rem yang akhirnya ditekan. Aktivis lingkungan langsung pasang badan. Mereka bilang ini langkah berani, langkah yang sudah ditunggu bertahun-tahun. Beberapa bahkan bilang, ini baru presiden. Media nasional rame ngangkat berita ini ke headline. Judulnya keras, nadanya tegas. Kesannya negara akhirnya bangun. Tapi di balik tepuk tangan itu ada juga yang angkat alis. Pengusaha mulai was-was, pekerja bertanya-tanya soal nasib. Pejabat daerah mulai kelabakan nyiapin jawaban kalau ditanya warga. Soalnya, pencabutan izin di atas kertas itu dampaknya bisa kemana-mana. Pemerintah lalu kasih penjelasan lanjutan. Katanya, pencabutan ini berdasarkan evaluasi, audit, dan laporan kerusakan lingkungan. Jadi bukan asal tunjuk, bukan asal marah. Semua sudah dikaji, semua ada datanya. Setidaknya begitu klaim yang disampaikan ke publik. Di sisi lain, warga korban banjir mulai pasang harapan. Mereka mikir, kalau izinnya dicabut berarti aktivitasnya berhenti.
Kalau aktivitas berhenti, berarti alam bisa napas lagi. Sungai bisa tenang, gunung bisa pulih, hujan nggak lagi jadi momok. Nama Prabowo makin sering disebut di obrolan warung kopi sampai grup WhatsApp. Ada yang bilang beliau tegas, ada yang bilang tunggu dulu. Tapi satu hal pasti, keputusan ini bikin suasana nasional ikut panas, bukan cuma Sumatera. Di medsos, tagar bermunculan. Ada yang dukung, ada yang nyinyir. Meme beredar, komentar pedas berseliweran. Publik kayak lagi nonton drama besar, dan semua nunggu adegan selanjutnya. Karena di negeri ini, pengumuman keras seringkali baru pembuka cerita. Orang-orang mulai nanya, pelan tapi tajam. Setelah izin dicabut, apa yang benar-benar terjadi di lapangan? Euforia pencabutan izin itu ternyata nggak bertahan lama. Baru beberapa hari, kabar dari lapangan mulai bikin dahi berkerut. Di beberapa lokasi, aktivitas perusahaan masih jalan. Truk masih hilir mudik, alat berat masih bunyi, debu masih beterbangan. Warga yang dengar kabar itu cuma bisa melongo. Pertanyaannya sederhana tapi nusuk. Kalau izinnya dicabut, kenapa masih kerja? Logika orang awam langsung mental. Buat warga, izin itu ibarat kunci. Dicabut ya berhenti, tapi realitanya nggak sesimpel itu. Di lapangan seolah nggak ada yang berubah. Video demi video mulai muncul. Ada yang ngerekam ekskavator masih garuk tanah, ada yang nunjukin jalan hauling masih dipakai. Netizen langsung panas, komentar pedas berserakan, dari yang nyinyir sampai yang marah beneran. Keputusan tegas tadi mendadak terasa menggantung. Isu ini langsung nyamber ke media nasional. Judul berita mulai berubah nadanya. Dari yang awalnya optimis, sekarang mulai curiga. Kata tapi jadi bumbu utama. Dicabut tapi masih jalan. Tegas tapi kok longgar. Publik mulai ngerasa ada yang janggal. Istana pun akhirnya buka suara. Alasannya terdengar rapi. Transisi, stabilitas ekonomi, dan nasib pekerja. Katanya, ada perusahaan yang masih boleh beroperasi sementara sambil nunggu proses hukum dan administrasi beres. Penjelasan ini bukannya mendinginkan, malah nambah bara. Buat warga korban banjir, alasan itu terasa jauh. Mereka nggak lagi mikirin stabilitas ekonomi nasional. Yang ada di kepala mereka cuma satu. Air kemarin masuk rumah, lumpur masih bau, trauma masih nempel. Dan sekarang penyebabnya masih dibiarkan gerak. Aktivis lingkungan langsung bereaksi keras. Mereka bilang ini kebijakan setengah gas. Menurut mereka kalau memang melanggar dan izinnya dicabut, ya stop total. Kalau enggak, pesan tegasnya jadi luntur. Hukum jadi kelihatan bisa ditawar. Di media sosial, narasi mulai berubah arah. Dari pujian ke kekecewaan. Banyak yang ngerasa dibikin PHP kebijakan. Sudah dikasih harapan, tapi realitanya beda. Kepercayaan publik mulai diuji di titik ini. Pejabat daerah juga ikut kebingungan. Di satu sisi ada perintah pusat, di sisi lain ada aktivitas yang masih berjalan. Aparat di lapangan serba salah. Mau tegas, nunggu instruksi. Mau diam, diserang warga. Situasi ini bikin suasana makin panas. Pencabutan izin yang harusnya jadi titik balik, malah jadi pemantik keributan baru. Semua nunggu, ini mau ditegaskan atau dibiarkan berlarut-larut. Kondisi yang serba menggantung itu bikin suara kritik makin kencang. Aktivis lingkungan gak mau diam. Mereka mulai buka-bukaan di media, podcast, sampai mimbar diskusi. Nada bicaranya tajam, gak lagi dibungkus kata manis. Menurut mereka, ini bukan sekadar soal teknis, tapi soal keberanian negara berdiri di sisi siapa. Pernyataan dari istana langsung diserbu. Setiap kata dianalisis, setiap alasan dibedah. Aktivis bilang kalau alasan ekonomi terus dipakai, lingkungan bakal selalu jadi korban. Mereka ngerasa negara terlalu sering kompromi sama pemilik modal, sementara warga cuma kebagian dampaknya. Istana pun nggak tinggal diam. Pejabat satu persatu maju kasih klarifikasi. Mereka bilang pemerintah nggak lembek, cuma realistis. Proses hukum nggak bisa instan. Pencabutan izin ada tahapannya. Kalau semuanya langsung di-stop, efek sosialnya bisa berantakan. Debat ini makin liar saat masuk ke talk show dan ruang publik. Satu pihak bicara data kerusakan lingkungan, pihak lain bicara stabilitas dan lapangan kerja. Dua-duanya keras kepala. Nggak ada yang mau ngalah. Penonton cuma bisa nonton sambil geleng-geleng.
Di media sosial, perang opini makin brutal. Tagar saling serang, komentar pedas bertebaran. Ada yang bela pemerintah habis-habisan. Ada juga yang nyebut kebijakan ini cuma pencitraan. Kata tegas dan setengah hati saling lempar kayak bola panas. Aktivis mulai menyentil langsung ke presiden. Mereka minta konsistensi. Kalau memang mau tegas, jangan setengah-setengah. Jangan sampai pencabutan izin cuma jadi headline bagus tapi kosong di lapangan. Nada kritiknya keras, tapi jelas arahnya. Sementara itu, beberapa pejabat balik menyindir aktivis yang dianggap cuma jago ngomong. Mereka bilang pemerintah kerja pakai aturan, bukan emosi. Tapi sindiran ini malah bikin suasana tambah panas. Publik ngerasa dialognya bukan cari solusi, tapi adu gengsi. Media menikmati situasi ini. Judul-judul berita makin provokatif. Istana diserang kritik. Aktivis murka. Pemerintah dituding pelin-pelan. Setiap hari ada bahan baru buat diributin. Isunya nggak pernah turun dari trending. Di daerah, efeknya kerasa. Warga bingung harus percaya siapa. Yang satu bilang aman, yang lain bilang bahaya. Ketidakpastian itu bikin keresahan baru. Mereka ngerasa jadi penonton di drama besar yang nasibnya dipertaruhkan. Adu mulut ini belum nunjukin tanda-tanda reda, justru makin panas, makin terbuka. Semua pihak pasang posisi. Dan di tengah keributan itu, satu pertanyaan terus ngambang. Siapa yang akhirnya bakal mundur dan siapa yang tetap maju? Di tengah ributnya elit, debat, dan aktivis adu argumen, warga di lapangan justru makin ngerasa sendirian. Rumah sudah kebanjiran, sawah rusak, barang habis. Tapi yang mereka dengar di TV cuma debat kusir. Nama mereka jarang disebut, padahal merekalah yang paling kena. Di beberapa kampung, lumpur belum sepenuhnya dibersihin. Bau apek masih nempel, anak-anak masih main di genangan air sisa banjir. Orang tua mulai capek bolak-balik bersihin rumah sambil mikir, kalau hujan gede datang lagi, harus ngapain? Bantuan memang ada, tapi sifatnya sementara. Sembako habis, kasur tipis, tenda darurat. Yang bikin berat justru ketidakpastian. Besok aman nggak? Minggu depan banjir lagi nggak? Pertanyaan itu muter terus di kepala warga. Sementara itu, mereka dengar kabar kalau perusahaan yang dituding jadi biang masalah masih ada yang beroperasi. Reaksi warga campur aduk antara marah dan pasrah. Mau protes takut, mau diam kesel. Rasanya kayak berhadapan sama tembok tinggi. Obrolan warung kopi jadi tempat curhat paling jujur. Di situ keluar semua unek-unek. Ada yang nyeletuk, kalau kita salah dikit langsung ditindak. Tapi yang gede kok kayak kebal? Kalimat sederhana tapi nyentil kemana-mana. Kepercayaan ke aparat dan pejabat mulai terkikis pelan-pelan. Bukan karena satu kejadian, tapi akumulasi. Janji datang dan pergi, tapi kondisi nggak banyak berubah. Warga mulai ngerasa hukum itu keras ke bawah, lembek ke atas. Di sisi lain, ada juga warga yang cuma bisa berharap. Mereka nggak peduli siapa yang menang debat. Yang penting alam dibenerin, sungai dijaga, hutan nggak dibabat sembarangan. Hidup tenang tanpa rasa was-was sudah jadi kemewahan. Trauma jadi cerita sehari-hari. Anak-anak kaget tiap hujan deras. Orang dewasa langsung siap-siap evakuasi. Hidup berubah jadi siaga terus-menerus. Ini bukan cuma soal kerugian materi, tapi soal rasa aman yang dirampas. Warga merasa suara mereka tenggelam di tengah keributan besar. Media lebih sering ngutip pejabat dan aktivis, sementara cerita dari kampung cuma numpang lewat. Padahal disitulah dampak nyata kebijakan dirasakan. Di titik ini, warga nggak lagi minta banyak. Mereka cuma pengen keputusan yang konsisten, bukan tarik ulur. Jangan hari ini bilang tegas, besok longgar. Jangan kasih harapan kalau ujungnya menggantung. Dan selama kepentingan besar masih tarik-menarik, warga tetap jadi penonton yang paling dirugikan. Mereka menunggu bukan dengan sorak-sorai, tapi dengan cemas setiap kali awan gelap mulai datang. Situasi yang makin kusut bikin negara ada di posisi serba diuji. Keputusan sudah diambil, kritik sudah datang, tapi dampaknya masih abu-abu. Publik sekarang bukan lagi nunggu pernyataan baru, tapi nunggu bukti. Dan penantian ini pelan-pelan berubah jadi kecurigaan. Nama Prabowo terus disebut-sebut. Ada yang berharap beliau turun lebih keras, ada yang ngerasa langkahnya masih setengah jalan. Di satu sisi dipuji berani cabut izin, di sisi lain disorot karena masih ada celah buat perusahaan tetap bergerak. Nama besar di pucuk kekuasaan bikin semua langkah jadi sorotan. Di media, narasi mulai bergeser ke arah konsistensi.
Wartawan nanya, pengamat ngomong, warganet ngulik. Setiap kebijakan ditarik ulur, setiap kalimat pejabat dipelintir. Ruang publik jadi arena bebas buat tafsir dan tuduhan. Sementara itu, perusahaan-perusahaan yang izinnya dicabut tapi masih jalan juga jadi bahan omongan. Ada yang bilang mereka main aman, ada yang nuduh mereka manfaatin kelonggaran. Publik cuma bisa nebak-nebak karena transparansi di lapangan masih minim. Ketegangan ini bikin suasana politik ikut menghangat. Lawan politik mulai nyanggol, pendukung mulai pasang badan. Isu lingkungan yang harusnya soal keselamatan rakyat malah kebawa ke ranah gengsi dan citra. Adu narasi jalan terus, kayak nggak ada rem. Di daerah, aparat diminta sigap tapi juga hati-hati. Salah langkah bisa viral, terlalu diam bisa dianggap pembiaran. Semua serba salah. Negara kelihatan sibuk ngatur ritme, tapi ritme di lapangan udah keburu kacau. Warga korban banjir masih menunggu kejelasan. Mereka dengar wacana penataan ulang, rehabilitasi dan evaluasi lanjutan. Tapi selama alat berat masih bunyi dan hutan belum pulih, rasa aman belum balik. Setiap hujan turun, isu ini ikut naik lagi ke permukaan. Video lama diunggah ulang, luka lama dibuka lagi. Publik seperti diingatkan terus bahwa masalah ini belum selesai, cuma tertutup sementara. Tekanan gak cuma datang dari dalam negeri. Sorotan internasional soal lingkungan dan tata kelola ikut ngintip. Reputasi negara ikut dipertaruhkan, bukan cuma di mata warga sendiri, tapi juga di luar. Api belum padam, cuma dijaga biar nggak membesar. Tapi selama sumbernya masih ada, percikannya bisa muncul kapan saja. Dan publik masih berdiri di sana, menatap, menunggu, sambil bertanya-tanya langkah berikutnya bakal